Yo, salam jiwa baku hantam. Jiwa-jiwa yang suka baku hantam, sudahkah Anda baku hantam hari ini? Kalau belum, yo, silakan baku hantam dulu, karena sesi baku hantam baru saja dibuka. Oke, pada video pembahasan kali ini, admin akan memberikan poin penting yang akan terjadi di episode 220 nanti pada anime Uzumaki Boruto. Tentunya di sini masih reputasi di dalam preview yang terlihat di episode yang ke-219 kemarin. Admin akan membahas beberapa bocorannya sedikit, karena pada video kali ini, admin belum mendapatkan banyak informasi seputar bocoran episode yang ke-220 nanti. Ada yang mengatakan, episode yang ke-220 nanti masuk kepada anime Arts Canon. Ada juga yang mengatakan, episode yang ke-220 nanti akan masuk kepada anime canon, atau bisa dibilang anime episode yang ke-220 nanti tidak mengadaptasi komiknya. Ada juga yang mengatakan masih tetap dalam pembahasan komiknya, tapi beberapa potongan saja. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang nggak suka dengan spoiler di skip saja video ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gua ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Tidak usah banyak cincong, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Animasi Boruto episode yang ke-220 nanti sepertinya diperlihatkan rapat para Kage akan dimulai, yang tentunya para Kage itu akan membahas dua poin penting. Yang pertama, Hokage ke-7 akan membahas seputar anaknya sendiri, yaitu Boruto. Kemudian yang kedua, Hokage ke-7 akan membahas bahwa masih ada anggota Kara yang tersisa. Tapi pertemuan para Kage itu dilakukan melalui aplikasi daring, karena di sana mereka isolasi mandiri. Di sana terlihat Naruto dari desa Konoha membocorkan tentang anggota Kara yang masih tersisa. Nama inner atau anggota Kara itu adalah Kode. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Kode adalah salah satu cyborg buatan Amado. Tapi, yang lebih mengerikannya lagi, kekuatannya bukan masalah. Tapi kekuatan karma putih yang diberikan oleh Jigen, itulah yang menjadi permasalahan di masa depan. Tentunya ini menjadi ancaman yang selanjutnya. Sebenarnya, jika kita ingin melihat beberapa kekuatan dari cyborg buatan Amado, itu hanya sebatas peralatan ilmiah saja. Sama seperti cyborg buatan Amado yang bernama Delta atau Boro. Mereka dihidupkan oleh Amado atau diaktifkan dengan berbagai alat ninja ilmiah. Tapi karma putih yang diberikan kepada Kode dari Isiki merupakan warisan murni. Jadi yang berbahaya di sini adalah pemberian kekuatan tersebut dalam bentuk segel karma putih. Dalam perihal itu, Amado juga membocorkan kepada Hokage ke-7 informasi seputar inner yang bernama Kode tersebut, bahwa kekuatan yang dimilikinya hanya dibatasi oleh sesuatu, tapi pembatas kekuatan itu hanya berlaku pada segel karma putih yang dia miliki. Sedangkan dalam kekuatannya sendiri, dia hanyalah cyborg biasa seperti cyborg buatan Amado yang sebelumnya. Tapi lagi-lagi Amado mengatakan bahwa tenang saja, dia tidak akan mudah melepaskan pembatas itu. Kemudian, ada beberapa hal yang tidak dikatakan oleh Otsutsuki Isiki pada episode yang ke-219 kemarin. Tapi pada pembahasan komik Boruto, Isiki juga menyampaikan beberapa hal penting kepada Kode. Setelah dia mewarisi tekad Otsutsuki melalui segel karma putihnya, maka tumbuhkanlah pohon dewa, tumbalkan dua orang atau salah satu dari Kawaki atau Boruto, dan tumbuhkanlah buah cakra. Setelah buah cakra itu berhasil kau dapatkan, maka makanlah. Kemudian berevolusilah dan menjadi seorang dewa. Dan setelah kau menjadi seorang dewa, maka hancurkanlah planet demi planet. Itu adalah tekad Otsutsuki yang sebenarnya. Tapi episode yang ke-219 kemarin, kata-kata itu tidak dikatakan oleh Isiki. Dan pada pembahasan dari komik Boruto, Isiki juga menyampaikan nama-nama yang terlibat dalam kasus pembunuhannya, termasuk Amado, Hokage ke-7, Uzumaki Boruto, dan Kawaki. Lanjut ke pembahasan 220 nanti.
Sepertinya diperlihatkan, saat Hokage membocorkan informasi tentang anggota Kara yang tersisa, maka targetnya pun bertindak sepenuhnya kepada orang yang bernama Kode. Semua negara dikirimkan data atau bentuk file seputar detail biodata dari Kode tersebut. Informasi ini sesuai yang disampaikan oleh Amado. Kemudian Shikamaru berkata bahwa patroli Konoha baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara. Namun semuanya gagal, karena mereka sekarang terletak di dimensi lain. Ada sebuah portal transfer yang tersebar di berbagai tempat menurut Amado, dan para ninja itu melapor kalau portal tersebut tidak aktif atau telah rusak. Sepertinya, kata Shikamaru, dia sudah mengantisipasi pergerakan dari desa Konoha dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Jadi, kita harus bertindak dengan asumsi dia sudah tahu kalau Amado telah menyerah dan berkhianat terhadap Kara. Kemudian Kurosuchi berkata, apakah hanya itu satu-satunya markas mereka? Dan apakah tidak ada fasilitas yang lain? Shikamaru berkata, kami masih mengikuti berdasarkan intel Amado, tapi untuk saat ini semuanya telah gagal. Dia sepertinya cukup cerdas untuk tidak muncul saat anggota kita melakukan perburuan. Raikage berkata, jadi intinya tidak ada petunjuk ya. Kalau begitu, apa rencana kita? Mizukage kemudian angkat bicara, bahwa kita sudah memprediksi gerakannya dan menghalanginya. Tapi sebenarnya motif apa yang dia ingin lakukan? Shikamaru berkata, kami rasa dia memiliki dua masalah utama. Yang pertama, dalam membalaskan dendam mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Otsutsuki Ishiki. Balas dendam tersebut akan terkhusus pada pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha yang terlibat. Dan yang kedua, dia akan merawat pohon suci dan ekor 10. Gaara pun sangat terkejut mendengarkan itu, karena dia harus berurusan dengan makhluk yang mempunyai cakra yang mengerikan. Hokage ke-7 berkata, kemungkinan terburuknya iya, tapi itu sebagian dari informasi kita. Dan kita harus menemukan Kode sekarang untuk menggagalkan rencananya. Raikage berkata, baiklah, aku paham situasinya. Tapi satu pertanyaan lagi, apakah ilmuwan yang bernama Amado yang ada di tempatmu saat ini, apakah dia bisa benar-benar dipercaya? Karena aku percaya dengan kalian desa Konoha, tapi ketergantungan pada si brengsek yang bernama Amado, yang sebelumnya dia berada di pihak organisasi musuh. Dan apakah kau yakin dia tidak memanfaatkan kalian untuk kepentingannya sendiri? Hokage ke-7 berkata, jika kau mau pendapat pribadiku, aku juga tidak percaya padanya 100%. Tapi Amado membuktikan dirinya saat pertempuran melawan Ishiki. Aku tidak berlebihan untuk mengatakan kalau tanpa bantuannya desa ini sudah pasti akan hancur. Jadi, itu ada buktinya dan hasilnya. Kurosuchi berkata, selama itu semua bukan hanya sandiwara belaka, aku tetap percaya pada kalian. Karena sepertinya di sini, nyawanya juga menjadi taruhan dari cyber buatannya sendiri. Tapi setidaknya, sejauh ini masih bisa dipercaya. Gaara kemudian berkata, semua yang baik berakhir dengan baik, terkhusus dalam soal Ishiki. Tapi bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja, Naruto? Naruto berkata, kami masih mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tidak akan kelihatan baik, walaupun sepertinya Boruto baik-baik saja. Gaara melanjutkan, benteng Kara itu adalah masalah tersendiri. Tapi masalah ini, jujur saja, adalah urusan yang besar bagiku. Dan jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki. Aku meminta maaf sebelumnya harus mengatakan ini. Tapi, apakah kau berani melawan putramu sendiri, Naruto? Naruto berkata, sebagai seorang Hokage, akan kulakukan apa yang harus dilakukan. Maka episode yang ke-220 ini akan diperlihatkan pembahasan rapat para Kage seputar Boruto, kemudian Kode, serta kekuatan dari Momoshiki. Itulah tugas yang terberat yang akan dilakukan di masa depan oleh Hokage ke-7.
Sepertinya momen-momen dari set ending akan diperlihatkan dalam kehidupan Boruto yang selanjutnya. Di sisi lain, kekuatan Super Naruto pun sudah tidak ada lagi. Seperti hakikatnya melawan Otsutsuki Ishiki sebelumnya, bahwa Naruto bisa menang karena dia menggunakan Cakra Kurama. Karena hakikatnya seorang ninja kata Sasuke, dia bertarung menggunakan kekuatan tangannya sendiri. Tapi berbeda dengan Naruto. Naruto sampai sekarang masih menggunakan Cakra Kurama. Ini diperlihatkan pada percakapan episode yang ke-219 kemarin. Dalam percakapan tersebut, Naruto akan diperlihatkan pada episode-episode yang akan mendatang. Tentunya karena kehilangan Cakra Kurama, dia pun akan bertarung sebagai seorang shinobi menggunakan kekuatan murninya. Tapi tentu saja, itu masih tergolong dalam kekuatan yang epik. Karena Naruto mewarisi darah dari klan Uzumaki, dan cakranya lumayan besar dibandingkan dengan cakra shinobi yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, sepertinya akan diselipkan episode yang ke-220 nanti, bagian tentang perencanaan ujian Chunin. Itu pun tentunya masih ada filler tambahan di dalam animasi Boruto nanti. Di dalam preview episode yang ke-220 nanti diperlihatkan juga, sepertinya Naruto dan Sasuke sedang berdebat tentang suatu hal. Di sini admin memprediksi, perdebatan itu terjadi karena ujian Chunin akan segera dilakukan. Mungkin saja, Boruto tidak diperbolehkan untuk ikut dalam ujian Chunin tersebut. Karena di sisi lain, jika cakra Boruto habis, Boruto pun akan kehilangan kesadarannya, dan tubuhnya akan diambil alih sepenuhnya oleh Momoshiki kembali. Di sini admin belum bisa membahas dan memprediksi terlalu jauh, karena untuk sinopsis pembahasan cerita Boruto episode yang ke-220 masih belum tersedia terlalu banyak. Dan tentunya banyak filler tambahan di dalam animenya nanti, sebelum akhirnya kembali mengadaptasi chapter yang ke-56 dengan kemunculan cyborg yang bernama Eida. Oke, itulah pembahasan Uzumaki Boruto episode yang ke-220 berdasarkan dengan sinopsis ceritanya. Dan kita akan lanjutkan di next episode. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.